ini. Saya tidak bisa menangkap ikan dengan tepat. Selanjutnya dia terbang. Sangat lambat, karena semakin tua dia semakin lambat terbangnya. Dan pada suatu ketika dia duduk di tepi sungai. Kenapa saya seperti ini? Kalau sudah tua seperti ini, saya tidak bisa mencari ikan lagi. Saya bisa mati kelaparan kalau seperti ini. Dan pada suatu hari, ada ikan yang sedang bermain-main untuk mendekati si bangau. Kau jangan mendekati, nanti kan bisa dimakan, kata si ikan kecil. Tidak, aku tidak akan dimakan. Sudah beberapa hari ini dia berusaha menangkapku dan tidak bisa. Aku bisa lari dari dia. Ayo aku buktikan. Si ikan satu ini mendekat di si bangau. Wah, ada makanan, ada ikan, aku bisa makan dia. Lalu si bangau ini mendekati ikan. Hop, dan ternyata si ikan bisa lari karena langkahnya bangau yang sangat lambat. Iya kak, si bangau sekarang sudah tidak bisa menangkap kita. Jadi kita bisa bermain dengan tenang di sungai ini. Iya, kau betul sekali ya. Akhirnya si bangau hanya duduk diam di tepi sungai. Si ikan berenang-renang dengan senang. Dan pada suatu ketika, si bangau sangat kelaparan. Dia hanya terdiam di tepi sungai. Bagaimana ini? Kalau saya tidak makan, saya bisa mati kelaparan. Sudah 2 hari ini saya tidak bisa makan apapun. Bagaimana ini? Lalu si bangau itu berpikir, dan akhirnya dia menemukan ide. Akhirnya ide. Untuk menyusun rencananya, si bangau ini duduk di tepi sungai yang banyak penghuninya. Aku akan duduk di sini. Ada ikan, ada katak, ada ikan juga. Dan juga banyak ikan yang menunggu di sini. Kenapa ya? Kok si bangau itu terduduk lemas di sana? Apakah dia kelaparan? Sepertinya dia kelaparan. Apakah dia akan mati? Selanjutnya, si kepiting Bangau, apa yang terjadi? Kenapa kamu sedih? Iya, kepiting, aku sangat sedih. Emangnya apa yang terjadi? Tidak, saya tidak berani mengatakannya. Intinya tentang sungai ini. Kenapa dengan sungai ini? Kita yang hidup di sungai ini juga harus tahu. Baiklah kalau kau memaksa. Ada orang-orang yang berniat akan mengisi sungai ini dengan tanah, lalu akan menanami dengan tanaman. Hah? Kenapa seperti itu? Kenapa mereka jahat sekali? Saya akan memberitakan ini kepada teman-teman. Hai teman-teman, kenapa kepiting? Kenapa kamu terlihat gugup? Iya, aku sangat tidak percaya. Kata si bangau, ada orang yang berniat menguruk sungai ini akan ditanam dengan tumbuhan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apakah ini semua benar? Lalu si bangau
ikan tidak bisa. Bagaimana ini? Si ikan sangat ketakutan karena dia tidak mau nantinya dia akan mati. Aku punya solusi, tapi kalau kalian juga mau. Apa itu solusinya? Saya tahu ada sungai di sana yang sangat aman untuk ikan-ikan, sehingga di sana tidak akan ada orang yang mengambilnya atau memakannya. Apakah benar itu semua cerita kamu, si bangau? Apa sih? Kepiting? Iya, benar sekali. Tolong kami semua. Iya, si ikan pun. Kita juga butuh bantuan kamu. Iya, saya akan menolong kalian semua, tetapi dengan syarat. Apa itu syaratnya? Si ikan bertanya. Nanti saya akan antarkan kalian hanya beberapa saja, tidak mungkin semuanya. Dan saya juga butuh waktu istirahat karena tempatnya jauh. Baik, kami semua akan terima. Baik, iya, kita akan menerima semuanya. Itu kata si kepiting dan juga si ikan. Baiklah, mulai sekarang, dari sekarang saya akan membawa kalian dari ikan dulu. Dari dua ikan dibawa oleh si bangau sambil terbang, dan ternyata bukan dibawa ke sebuah sungai, tapi dibawa ke atas bukit. Ya, di sini kalian akan saya makan. Tidak. Ikan pun menjerit, dan akhirnya si ikan pun dimakan oleh si bangau. Ketika bangau sudah kelelahan, dia tidur. Setelah beberapa waktu dia bangun dan dia merasa lapar. Dia pun akan kembali ke perjalanan kedua untuk ke sungai dan mengambil ikan. Dan begitu seterusnya, tidak diantarkan ke sungai tetapi dia makan sendiri. Dan terakhir kali dia kembali ke sungai, ada hanya seekor kepiting. Bangau itu ke sungai lagi. Hai bangau, saya juga ingin ditolong oleh kamu. Bawa saya ke sungai itu agar saya pun aman. Baiklah, dalam hukumannya si bangau, aku akan mencoba makanan baru. Kepiting, apakah enak? Ayo kita santap. Ayo, naik ke punggungku. Akhirnya si kepiting besar ini pun naik ke punggung si bangau dan dibawa terbang oleh bangau. Dalam perjalanannya, si kepiting bertanya, apakah masih jauh, bangau, kita sampai ke sungai itu? Dalam pikirannya bangau, dia sangat senang. Dia tertawa dalam hatinya. Tidaklah, masih jauh. Saya tidak akan membawa kamu ke sungai. Mereka teman-temanmu pun tidak saya bawa ke sungai. Dia saya masukkan ke perutku. Dengan itu saya punya cara untuk bisa makan dan tetap hidup. Kau sangat kejam, bangau. Kau tidak sepantasnya seperti itu. Siap-siaplah, kau akan mati. Siap-siaplah, kamu akan kumakan, kepiting. Tidak, saya tidak akan mati dimakan oleh kamu. Kau yang harusnya mati. Akhirnya si kepiting mencekik si bangau dengan cakarnya. Sakit, kata si bangau. Ini belum seberapa, saya akan lebih kencang. Dan akhirnya si bangau jatuh dan mati. Si kepiting langsung lari dan menuju ke sungai mereka. Di sana masih tersisa beberapa ikan. Dia mengatakan semuanya kepada ikan, katak, dan teman lainnya. Ternyata si bangau membohongi kita semua. Mereka, teman-teman kita, tidak dibawa ke sungai dan tidak ada orang yang akan memberi tanah pada sungai ini. Dia memakan agar dia bisa hidup. Ternyata dia sangat jahat, kepiting.
si kepiting? Dengan cerdasnya kamu bisa membunuh? Tidak, itu semua karena keserakahan si bangau. Ya, demikianlah dongeng tentang si bangau dan kepiting. Jadi, kita sebagai manusia tidak boleh serakah. Kita harus berbagi dengan semuanya, kita harus baik.